Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada video ini, Bapak akan mengajarkan tentang isi dan amanat pada pantun. Untuk mengetahui isi dan amanat pada pantun, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa saja ciri-ciri yang terdapat dalam pantun. Yang pertama, pantun itu bersajak ABAB atau AAAA. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Keempat ciri-ciri pantun ini akan dibahas nanti ketika ada contoh pantun yang akan diberikan. Berikutnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu isi dan makna pada pantun. Isi atau makna pada pantun adalah tujuan dibuatnya sebuah pantun. Sedangkan amanat pantun itu adalah pesan atau nasihat. Jadi, ketika seseorang membuat pantun, itu pasti ada maksud atau tujuan yang ingin disampaikan. Ada amanat, ada pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Lalu bagaimana cara mengetahui makna dari pantun? Untuk mengetahui makna dari pantun, yaitu dengan membaca dan memahami bagian dari isi pantun. Kita harus memahami isi dari pantun tersebut. Ingat ya, isi dari pantun itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Kita bedah satu persatu ciri-ciri pantun yang ada pada pantun tersebut. Yang pertama, sore hari berawan jingga, itu baris pertama. Jelas terlihat di atas bukit, itu baris kedua. Jika kesehatan tidak dijaga, itu baris ketiga. Tubuh akan mudah sakit, itu baris keempat. Jadi, ciri yang pertama, dalam satu bait itu terdapat 4 baris. Oke. Lalu, dalam pantun terdapat 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran selalu ada pada baris pertama dan baris kedua. Dan isi itu selalu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Bagaimana cara menentukan sajak atau rima pada pantun? Untuk menentukan hal tersebut, kita bisa melihat huruf vokal yang ada pada akhir baris. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Kita lihat bunyi akhirnya itu seperti apa. Sore hari berawan jingga, A. Jelas terlihat di atas bukit, I. Jika kesehatan tidak dijaga, A. Tubuh akan mudah sakit, I. Jadi bunyinya itu A, I, A, I. Nah, karena bunyinya A, I, A, I, maka pantun tersebut bersajak A, B, A, B. Jadi untuk menentukan bersajak A, B, A, B atau A, 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 A-nya itu, kita harus perhatikan bunyi huruf vokal terakhir. Bunyi huruf vokal terakhir. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan suku kata? Untuk suku kata itu kita bisa seperti sedang mengeja bacaan. Sore hari berawan jingga. Berarti baris pertama itu ada 9 suku kata. Baris kedua, jelas terlihat di atas bukit. Baris kedua ada 10 suku kata. Ayo bareng-bareng sekarang baris yang ketiga. Jika kesehatan tidak dijaga. Ada 11 suku kata.
Betul. Baris keempat, tubuh akan mudah sakit. Ada berapa? 8 suku kata. Jadi seperti itu ya cara menentukan suku kata. Suku kata jadi seperti sedang mengeja. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu isi atau makna yang terkandung di dalam pantun tersebut. Isi atau makna itu kita tinggal lihat saja pada baris ketiga dan baris keempat karena itu merupakan isinya. Jadi isinya adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, maka tubuh akan mudah sakit. Lalu amanatnya apa? Amanatnya ya kita harus menjaga kesehatan. Untuk amanat ini, anak-anak bisa menggunakan bahasa sendiri. Tidak perlu sama dengan apa yang tertulis, apa yang kalian dengar. Amanat bisa aja dirubah kayak gini. Agar tubuh kita tidak mudah sakit, maka kita harus menjaga kesehatan. Itu amanatnya. Dan masih banyak amanat yang lainnya yang bisa kalian buat ya. Jadi amanat itu tidak hanya satu. Yang penting berkaitan atau berhubungan dengan isi dari pantun tersebut. Kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, mari kita perhatikan pantun berikut ini. Motor berjalan jatuh di tikungan. Lewat jembatan terbuat dari papan. Jangan membuang sampah sembarangan agar lingkungan indah dan nyaman. Baris 1 dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu isi. Lalu bagaimana sajaknya? Motor berjalan jatuh di tikungan. A. Lewat jembatan terbuat dari papan. A. Jangan membuang sampah sembarangan. A. Agar lingkungan indah dan nyaman. A. Lihat A. Maka sudah jelas. Pantun di atas bersajak A. Pak, kalau misalkan belakangnya I gimana? Ya berarti tetap bersajaknya A. Kalau sama saja. Itu juga bersajak A. Ya. Jadi kalau huruf vokal terakhirnya itu bunyinya sama, maka pantun di atas bersajak A. Walaupun nanti ada aan itu berarti tetap bersajaknya A. Karena yang dilihat adalah huruf vokalnya. Oke, huruf vokalnya. Suku katanya, ayo kita hitung. Baris pertama, motor berjalan jatuh di tikungan. Ada berapa? 11 suku kata. Yang kedua, baris kedua, lewat jembatan terbuat dari papan. Ada berapa? 12 suku kata. Kita hitung baris ketiga. Jangan membuang sampah sembarangan. Ada berapa? 11 suku kata. Baris keempat. Agar lingkungan indah dan nyaman. Ada berapa? 10 suku kata. Seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk ke inti pembelajaran kita, yaitu mencari isi atau maknanya. Untuk isi dan maknanya, itu yang pertama kita lihat isinya. Baris ketiga dan baris keempat. Apa itu isinya? Jangan membuang sampah sembarangan agar lingkungan indah dan nyaman. Jadi apa sih amanatnya? Amanatnya adalah kita harus menjaga kebersihan. Ada nggak amanat yang lainnya? Bisa. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi amanatnya? Agar lingkungan indah dan nyaman, kita harus menjaga kebersihan. Jadi dalam satu pantun itu dapat tercipta berbagai amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Mungkin itu saja yang akan dibahas di hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti tentang pantun. Apa itu ciri-ciri pantun? Maksudnya dari ciri-ciri pantun itu apa? Maksudnya dari bersajak A atau AB itu apa? Maksud dari suku kata itu apa? Mana yang disebut sampiran? Mana yang disebut isi? Dan apa amanatnya? Sekarang coba anak-anak pelajari lagi. Dicoba lagi sendiri. Baca pantun-pantun yang kalian temukan. Lalu coba tuliskan
apa sajaknya, berapa suku kata, mana sampiran, mana isinya. Harus dicoba secara berulang-ulang agar apa? Agar menjadi mahir, agar pandai, agar bisa menentukan dengan mudah, agar tidak keliru. Ya, jadi harus dicoba berulang-ulang. Terima kasih karena telah mempelajari materi hari ini dengan sangat baik. Semoga materi ini dapat diterima dan dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.